penambahan ukuran tinggi dari tabung yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus maka apa? Ini dia akan naik terus sampai apa? Sampai kapan dia berhenti? Sampai konsentrasi kedua larutan itu sama ya. Ketika konsentrasinya sudah sama maka molekul pelarut ini sudah tidak berpindah lagi ke dalam molekul larutan ya. Nah, jadi apa itu tekanan osmotik? Ya Pak, jadi supaya tidak terjadi perpindahan molekul pelarut ke dalam suatu larutan, maka diberikanlah tekanan dari luar. Nah, tekanan eksternal yang diberikan dari luar untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis, itulah yang dikenal sebagai tekanan osmotik. Nah, osmosis itu sendiri adalah peristiwa berpindahnya molekul pelarut dengan melalui suatu selaput permeabel, kemudian masuk ke dalam suatu larutan sampai kedua konsentrasi larutan tersebut sama. Nah, ketika sudah sama maka peristiwa osmosis itu tidak terjadi. Nah, supaya tidak terjadi namanya peristiwa osmosis seperti yang ditunjukkan pada sebelah kanan ini, maka diberikanlah tekanan dari luar. Tekanan eksternal yang diberikan dari luar supaya tidak terjadi namanya peristiwa osmosis, itulah yang dikenal sebagai tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu adalah berbanding lurus dengan konsentrasi, kemudian berbanding lurus dengan temperatur. Ya, nah kalau kita perhatikan di buku mungkin adik-adik sudah pernah ini masih ingat pastilah ya rumus untuk mencari tekanan osmotik adalah M kemudian dikali R kemudian dikali T. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, tentunya apa? Tekanan osmotik ini dia akan berbanding lurus dengan jumlah molekul zat larut. Jadi ketika jumlah molekulnya naik, maka tekanannya juga pasti akan eksternal yang diberikan juga akan semakin besar. Kenapa menggunakan satuan konsentrasi molaritas? Karena kondisi operasi pada saat penentuan atau peristiwa osmosis itu tidak terjadi pada temperatur yang lebih tinggi. Kenapa? Karena selaput semi permeabel ini atau membran semi permeabel ini sangat sensitif pada temperatur tinggi. Ketika dia dilakukan pada temperatur tinggi, maka membran semi permeabel ini maka dengan cepat akan terjadi suatu kerusakan. Itu kira-kira dia. Kenapa menggunakan satuan konsentrasi bukan molaritas tapi bukan molalitas ya. Tadi itu ya kaitannya dengan temperatur. Kenapa? Karena temperatur yang digunakan itu tidak bekerja pada temperatur yang lebih ekstrim. Kenapa? Karena tadi selaput atau membran semi permeabel itu sangat sensitif terhadap temperatur yang tinggi. Oke, ini kira-kira ya. Siapa? Jadi Pi sama apa? M dikali R dikali T. Jadi M itu apa? Molaritas. Jadi apa? Molaritas itu apa? Jadi mol zat larut dibagi dengan volume larutan. Gitu ya. Oke, nanti kita akan masuk ke ke ini terakhir nanti pembahasan soal-soal. Jadi yang saya lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke larutan elektrolit. Tadi yang kita pelajari adalah sifat koligatif larutan untuk zat terlarutnya itu berupa non-elektrolit kemudian non-volatil. Sama juga kalau untuk ini ya, kalau untuk yang kedua ini, cuma perbedaannya adalah
larutan yang digunakan merupakan larutan elektrolit. Jadi tentunya sebelum saya masuk ke penentuan sifat koligatif larutan pada elektrolit, maka saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi dari elektrolit. Jadi larutan elektrolit adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi ya menjadi ion-ion sehingga dapat mengantarkan listrik. Jadi kalau kita breakdown lagi ya, bahwa larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat, kemudian ada elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi secara sempurna. Kemudian kalau untuk elektrolit lemah adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air, maka hanya sebagian mengalami ionisasi. Oke. Jadi contoh saya berikan, yang paling gampang adalah kalau untuk elektrolit kuat adalah contohnya adalah NaCl. Jadi pada umumnya semua garam ya, ini masuk ke dalam kelompok elektrolit kuat. Kemudian H2SO4 dan seterusnya. Jadi asam kuat dan basa kuat, kemudian garam ya. Jadi pada umumnya garam itu dikelompokkan ke dalam elektrolit kuat. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah lihat dari apa? Dari derajat ionisasinya. Kalau alfanya sama dengan 1, maka itu termasuk ke dalam kategori larutan elektrolit. Kemudian kalau lihat dari daya antar listriknya ini ya, maka dia akan menghasilkan daya hantar listrik yang lebih kuat. Nah, kalau untuk larutan elektrolit lemah adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air itu terionisasi sebagian. Jadi contohnya apa? Misalnya adalah asam asetat. Jadi CH3, kemudian COOH ya, COH. Kemudian ini asam fosfat ya, misalnya H3PO4. Kemudian jadi Jadi pada umumnya atau hampir semua ya, sinyal organik itu masuk ke dalam kelompok elektrolit lemah. Cirinya apa? Dari derajat ionisasinya adalah lebih besar dari 0, kemudian kurang dari 1. Nah, kalau untuk arah tanda panahnya itu biasanya reaksinya adalah bolak-balik ya. Kenapa? Karena hanya terionisasi sebagian. Nah, sementara kalau untuk elektrolit kuat adalah dia arah panahnya adalah arah panah 1, tidak bolak-balik. Nah, sementara kalau untuk larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ya, tentu adalah ada namanya faktor Pankhop. Jadi ini yang dikenal sebagai faktor Pankhop atau disimbolkan dengan I. Faktor Pankhop. Oke. Nah, jadi nilainya berapa? Ya, tentunya adalah I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali dengan alfa atau derajat ionisasi. Ya. Jadi ini sangat dipengaruhi namanya faktor Pankhop. Lanjut. Nah, ini beberapa nih ya. Beberapa elektrolit kuat, kemudian elektrolit yang sifatnya lemah.
Jadi kalau untuk elektrolit kuat ya, jadi hampir semua ini asam kuat ya, masuk ke dalam elektrolit kuat. Kemudian kalau untuk lemah apa ya, asam-asam yang lemah ya, ya Pak, jadi hampir semua ya, asam organik itu masuk ke dalam elektrolit lemah. Kemudian basa-basa kuat ya, ini tadi ya, basa alkali, basa alkali tanah dan sebagainya ya, masuk ke dalam apa? Ke dalam elektrolit kuat. Kebalikannya apa ya ini? Selain dari ini maka masuk apa? Ke dalam kelompok elektrolit lemah. Kemudian yang ketiga apa? Hampir semua garam adalah merupakan elektrolit kuat. Kecuali pada apa? Pada garam merkuri. Apa ini masuk ke dalam kelompok elektrolit lemah. Kemudian tadi yang saya jelaskan ya, reaksinya itu berkesudahan. Atau diarapannya apa? Searah seperti ini. Kalau untuk elektrolit lemah, itu apa dia? Reaksinya apa? Bolak-balik seperti ini. Itu apa? Artinya apa? Hanya sebagian terionisasi atau terjadi suatu proses kesetimbangan kimia. Nah, itu kira-kira ya untuk apa namanya perbedaan elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Ya. Oke. Kemudian tadi kalau lihat dari apa derajat ionisasinya adalah kalau kuat alfanya 1, kalau dia lemah apa lebih dari 0 kemudian kurang dari 1. Kalau apa untuk non elektrolit alfanya sama dengan 0. Atau derajat ionisasinya ya. Nah, apa itu derajat ionisasi atau alfa? Kalau dituliskan dalam bentuk rumus, coba jadi mol terurai. Kenapa? Kemudian dibagi apa? Mol mula-mula. Nah, ini adalah apa rumus untuk mencari derajat ionisasi. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke ini sifat koligatif larutan elektrolit. Coba ya. Nah, untuk untuk delta TD ya, ini apa untuk kenaikan titik didih. Ini boleh pakai B ya. Kalau ini kan B ini bahasa Inggris ya, boil ya. Boiling point atau titik didih. Ini kita pakai aja, pakai D aja ya. Pakai D. Apa delta TD apa M dikali KD dikali apa? Jadi M dikali KD dikali apa? Dikali dengan I. Itu apa? Yang tadi yang saya sudah sebutkan ya. Ini apa yang dikenal sebagai faktor Pankov. Jadi nilainya berapa ya ini ya. Siapa? 1 ditambah alfa kemudian dikali N dikurang 1. N itu apa? Jadi N itu adalah menyatakan jumlah koefisien. Jadi N itu apa? Jumlah koefisien ya. Jumlah koefisien reaksi. Oke, jumlah apa? Jumlah koefisien reaksi ya. Nah, kalau untuk penurunan titik beku, apa delta TB sama dengan apa? M dikali apa? KB kemudian apa? Kemudian dikali dengan I. I-nya apa ya? Tinggal diganti dengan ini. Faktor Pankov. Demikian juga kalau untuk ini sifat koligatif yang keempat adalah namanya tekanan osmotik. Jadi apa? Pi sama dengan M dikali R dikali T kemudian apa? Dikali dengan I. Demikian juga untuk apa? Penurunan ini tekanan uap. Apa? Jadi P0 dikali apa? S2 dikali dengan I. Ya. Coba selalu dikalikan dengan I. Ya. Sehingga kalau apa namanya?
Kenapa tadi titik didih larutan elektrolit itu lebih besar daripada titik didih dari larutan non elektrolit? Karena tadi dipengaruhi apa? Jumlah partikel dalam hal ini apa? Adanya suatu faktor Van Hoff, ya. Atau apa? Dia sangat dipengaruhi oleh apa? Jumlah n-nya ya, jumlah koefisiennya. Nah, untuk mencari n, jadi untuk mencari n, misalnya gini, HCl ya, HCl itu kalau mengalami ionisasi, kenapa menghasilkan H+, dia apa? Ditambah dengan Cl-. N-nya berapa nih? N-nya adalah 2 ya. Coba 1 ditambah 1 berarti 2. Ya. Kemudian juga seperti ini. H2 SO4. Oke. Coba ada SO4 ini mengalami ionisasi menghasilkan apa? 2H+ ditambah apa? Ditambah dengan SO4 min 2. N-nya berapa? Ini 2 ditambah 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 3. Atau seperti ini. CuSO4. Berapa N-nya ini, Dek? Kalau CuSO4. Atau tembaga sulfat berapa? N-nya berapa ini? Tembaga sulfat. Berapa N-nya kalau tembaga sulfat? 2, Pak. 2 ya, jadi 2. Jadi jangan sampai ada yang keliru ya. Jawab nanti 4. Jadi bukan jumlah kation anion ya. Jumlah koefisien sebenarnya apa? Jadi Cu2 plus tambah apa? SO4 min 2. Jadi apa? Jadi 1 tambah 1 berarti apa? Sama dengan 2. Oke. Saya pikir enggak terlalu rumit ya untuk apa? Menentukan jumlah N-nya. Coba kita ini pindah ya. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan. Jadi apa? Jumlah ionnya berapa? Ada jumlah koefisien ada 2 yang jadi apa? 1 ditambah 1. Oke. Nah, tinggal di ini dimasukkan aja ke dalam rumus sehingga apa? Diperoleh nanti nilai apa? Delta TD kemudian delta TB. Oke. Ini coba diperhatikan ya. Ini ada rangkumannya sebetulnya ya. Siapa hubungan dengan jumlah ion. Jadi kita mengenal beberapa ini ya istilah ya. Ada yang elektrolit biner. Artinya apa? Memiliki 2 ion. Jumlah ini ya. Jumlah ion ya. Jadi apa namanya? Jumlah koefisien ya. Siapa N-nya sama dengan 2. Contohnya apa? NaCl, kemudian tembaga sulfat, kemudian kalium nitrat. Kayaknya bukan ini, kayaknya bukan ya. Kemudian ini keliru nih dan salah ini, ya. Bukan ini. Oke, kemudian yang ketiga apa? Misalnya apa? Sama seta dan sebagainya ya. Kemudian kalau dia terner, artinya jumlahnya 3 ya. Contohnya apa? Asam sulfat. Ini juga keliru ini, bukan bukan kalsium sulfat ya. Salah ya. Kemudian ini kalsium hidroksida ya. Kemudian yang ke ini natrium karbonat, kemudian BaCl2. Kemudian kalau untuk kuartenar, artinya jumlahnya ada 4, misalnya apa? FeSl3, kemudian AlCl3 ya.
Nah, untuk yang lebih dari 4 itu tidak ada yang istilah khusus. Ya. Jadi ya mungkin Anda bisa memberikan ini ya, istilah apalah ya, kalau lebih dari 4. Dan saya pikir ya kalau untuk jumlah kacung lebih dari 4 itu saya pikir nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi hanya terbatas pada jumlahnya ada 4. Kemudian makin besar harga N, makin besar pula apa kenaikan titik didih maupun apa penurunan titik beku. Yang ketiga adalah makin besar harga derajat ionisasi ya, atau dia kekuatan elektrolitnya semakin kuat, maka makin besar pula harga apa? Kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Kemudian khusus untuk elektrolit kuat, itu apa? Derajat ionisasinya adalah 1. Sehingga apa? Berlaku rumus delta TD sama dengan KD dikali M dikali N. Kemudian kalau untuk penurunan titik beku apa? KB dikali M dikali N. Demikian juga kalau untuk apa? Tekanan osmotik, apa? M dikali R dikali T kemudian dikali N. Demikian juga untuk apa? Penurunan apa? Tekanan uap. Apa? Jadi P0 dikali apa? S2 dikali dengan N. Ya. Rumus apa? Rumus praktisnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau untuk ini, kalau untuk elektrolit biner atau jumlah N-nya ada 2, siapa ini kita menggunakan rumus seperti ini. Ya. Kita menggunakan rumus seperti ini apa? Jadi delta TD sama apa? KD dikali M, kemudian buka kurung 1 ditambah alfa. Ya. Tinggal diganti aja ini. Demikian juga kalau untuk pi, apa? Jadi M dikali R dikali T, kemudian apa? Dikali 1 ditambah apa? Derajat ionisasi. Ya. Siapa? Jadi makin besar kenaikan titik didih, maka titik didih juga akan semakin tinggi. Semakin besar penurunan titik beku, maka titik beku juga akan semakin rendah. Kira-kira ya. Rangkumannya ya. Jadi Anda nanti tinggal dipelajari lagi ya. Jadi nanti setelah kuliah ini saya akan share nanti PPT-nya nanti. Coba kita masuk ke ini, ke contoh soal ya. Ini contoh soal ini. Nah, coba kita perhatikan untuk soal yang nomor 1. Pada poin I, kemudian yang kedua apa? Pada poin I2 ya. Oke. Coba ini dikerjakan ya. Kira-kira ini yang ditanyakan adalah ini aja, 2 aja dulu ya. Berapakah titik didih masing-masing dari larutan tersebut? Yang kedua, berapakah titik beku dari masing-masing larutan tersebut? Nah, coba diperhatikan ya. Dari soal ini, dia menggunakan apa? Pelarut air. Dia menggunakan pelarut air. Air itu apa? Titik didihnya berapa ya? Ini 100 derajat Celcius.
Coba ini ya dikerjakan deh, mumpung ada ini waktu ya. Yang poin I dulu ya, dikerjakan dulu poin I dulu. Ini saya akan share ini ya, share untuk ya. Jadi bisa nanti kita apa namanya, kalau memang sudah ini, silakan Anda jawab sendiri ya. Saya share ini, siapa multi level ya, multiple ini partisipan ya. Nah, saya sudah share. Silakan ini dikerjakan ya. Yang poin A dan B untuk misalnya apa soal yang bagian I. Silakan ya. Ini sudah ditulis soalnya belum? Sudah ya? Halo? Bisa enggak yang Sudah, soal Pak. nomor 1 deh? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa nomor 1. Yang poin I coba dikerjakan ya. Nah, kita anggap ini BC dari air berapa ini sudah ada ya? Berapa? Jadi 1 gram per mililiter. Ya. Sehingga kalau ini apa ini karena dia dalam satuan 2 liter, berarti apa kita konversi ke satuan liter. Berapa? Jadi 2 liter dikali berapa? 1 liter itu 1000 mili. Kemudian dibagi apa? 1 liter. Habis ya. Sehingga berubah menjadi 2000 ya. 2000 mililiter. Kemudian 2000 mililiter ini diubah apa? Diubah ke dalam satuan gram. Apa dikalikan apa? 1 gram dibagi mililiter ya. Ini biasanya ya. Ini adalah densitas dari air ya. Tapi ketika temperaturnya berubah maka nilai densitasnya juga ikut berubah. Aku ganggu di gambar. Mau yang aku. Iya. Jadi apa? Ini adalah ini habis. Jadi apa? W1-nya adalah apa? 2000 ini 2000 gram ya. Nah, sekarang ini tinggal nyari berapakah apa namanya molalitasnya ya. Siapa? Jadi berapa molalitasnya? Tentu untuk mencari molalitas apa? 1000 dibagi W2 kemudian dikali jumlah mol. Bisa nggak? Bisa ya? Yang lain gimana yang lain? Bisa nggak yang lain ini? Bisa? Halo? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Bentar dulu saya. Bisa, Pak. Ya ini blank aja sudah. Oke. Coba kita perhatikan dulu. Ini ya. Oke. Nah, jadi apa rumus untuk mencari delta TD adalah KD dikali apa? M ya dikali M ya. Karena dia ini adalah non elektrolit. Non elektrolit. Oke. Nah, apa? Jadi delta TD kita uraikan lagi sama dengan
KD dikali apa? 1000 gram dibagi apa? W1. W1 itu ini dalam satuan gram dikali kilogram dikali apa? W2 per BM2. Oke. Nilai KD-nya berapa tadi? 1,86 ya. Derajat Celcius per molalitas dikali 1000 gram. Berapa tadi berat pelarutnya berapa tadi? 2000 ya. 2000 gram dikali kilogram. Kemudian dikali W2-nya berapa W2-nya nih? Saya lupa tadi berapa W2-nya? 0, berapa ya? 0,360. 360 ya. Gram ya. BM-nya glukosa berapa? Berapa? BM glukosa berapa ya? Entah saya coba di ini. Cari di Google berapa BM glukosa. 180, Pak. 180 ya. Oke. 80 gram per mol. Oke, ini kan habis. 1000 habis. Nolnya habis ya. Jawab menjadi 1,86 derajat Celcius. Bentar loh. Ini hapus dulu ya. Oke. Kemudian dikali 0,36 derajat Celcius. Kemudian dibagi dengan apa ini? Dengan M. Berapa? Kemudian dikali dengan apa ini? Dikali dengan kilogram. Jadi 2 dikali 180 M dikali apa? Kilogram. Kemudian apa? Dibagi dengan mol ya. Bagi dengan mol. Coba berapa nih? 1,86 dikali 0,36 berapa ini? 0,6696, Pak. 696 ya? 96 ya, Pak. Ya, derajat Celcius. Kemudian dibagi ini ya 360 ya. 60. Ini coba kita ubah ya. Satuan molalitas ini ke dalam satuan mol dan kilogram ya. Coba jadi mol per kilogram apa dikali kilogram per mol. Habis kan? Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Sehingga apa? Sisa 1 mol ya. Berapa ini kalau dibagi 0,696 dibagi ini berapa ini? 0,00186, Pak. 0,00186 derajat Celcius. Jadi apa? Delta TD-nya adalah ini 0,0186 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Titik didih dari larutan. Nah, coba kita uraikan ini. Nah, ke atas. Delta TD itu sebenarnya apa?
titik didih larutan dikurang apa? Titik didih larutan ya, titik didih pelarut sama dengan berapa? 0,0186 derajat Celcius. Berapa titik didih dari pelarut? Ya 100 ya. Oke, derajat Celcius. Siapa titik didih larutan sama dengan berapa? 100 derajat Celcius tambah berapa? 0,0186 derajat Celcius. Jadi sebenarnya berapa? 100,0186 derajat Celcius. Itu kira-kira ya, titik didih dari larutannya. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kebetulan waktunya sudah habis. Saya akan absen dulu ya. Jadi sampaikan ke teman-temannya yang belum join ya, silakan join sekarang. Ya. Ini yang join baru 47 ya, yang join. Berarti masih ada 5 orang yang belum join ya. Atau gini aja, ketua kelas untuk 1A temannya yang tidak masuk siapa deh? Tidak masuk hari ini. Ya. Ketua 1A siapa? Ketua kelas 1A. Siapa yang tidak masuk hari ini, Dek? Ini baru 49 ya. Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Saya, Pak. Ya, ada berapa orang temanmu yang tidak masuk? Yang tidak ikut kuliah online? Ada yang namanya oke. Berapa orang? Enggak, ini ya, enggak bisa ngecek ya. Berarti ada 3 orang tidak masuk ya? 3 orang nggak masuk, Pak. Iya, siapa itu yang tidak masuk hari ini? Kalau dari kelas B, Ahmadiyas Aulia Kalbi, Pak. Kenapa? Ada keterangan enggak? Tanpa keterangan, Pak. Oh, berarti Alfa ya. Ahmadiyas itu nomor berapa di absennya? Nomor pertama, Pak, di kelas B. Oh, Kedua kalau ya. nggak salah. Yang kedua, betul kedua ya. Alfa ya. Yang tidak Yep. masuk itu aja, yang tidak masuk ya. Yang kalau 1A gimana 1A? Yang tidak masuk siapa nih? Ada 2 orang yang tidak masuk ya. Coba ini deh, di apa namanya? Identifikasi temannya yang tidak masuk, siapa yang tidak masuk ya. Gloria ada ya, Gloria? Atau saya absen ini aja, pernah ini aja ya. Gloria ada ya?
Gloria? Gloria? Halo? Ada ya? Oke. Kemudian Dara? Hadir, Pak. Dika ada ya? Oke. Kemudian Herunisa? Ada? Hadir, Pak. Kemudian Nur Aulia? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Rahma? Izin Pak, dia habis Jumatan ini tadi vaksin Pak. Oh, vaksin Tapi izin sebelumnya ya? tadi masuk Pak. Oh, masuk, oke. Sally? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Nikma Nurjana? Ada ya? Hadir Pak. Kemudian kita Puspitasari? Hadir Pak, saya Pak. Ada. Kemudian Tina Herunisa? Hadir Pak. Ada. Kemudian Nayandra? Hadir, Pak. Kemudian PB? Hadir, Pak. Kemudian Ahmad Faisal? Siap, hadir Pak. Hadir. Wah. Oke, mantap. Kemudian dia? Ada. Surga? Yanda? Hadir, Surga ada. Kemudian Aswin? Hadir Pak. Ekel? Hadir Pak. Oke, hadir. Kemudian Juwita? Hadir, Ada Pak. ya. Akila? Hadir Ada. Pak. Kemudian Nurul? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Nopersi? Hadir, Pak. Kemudian dia Herman? Hadir, Pak. Kemudian Amanda? Ada ya. Putri? Hadir, Ada. Pak. Kemudian Rizka Lukas? Hadir, Pak. Randy Saputra? Hadir Pak. Kemudian Muharram? Hadir Pak. Indri? Hadir, Pak. Hadir ya? Yang kelas 1-an tadi selain Amados mungkin ada lagi yang ini tidak masuk ya. Paride? Hadir Pak. Parit, oh sorry Parit ya. Masita? Hadir, Pak. Najib? Hadir Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Ceci? Hadir Pak. Dewi? Hadir, Pak. Mutlia? Hadir Pak. Nindya? Hadir Pak. Ranti? Hadir Pak. Emresa? Hadir Pak. Ahmad Wasan? Hadir Pak. Rian? Hadir Pak. Marco Polo? Hadir Pak. Dewi? Hadir Pak. Rindiana? Hadir Pak. Farisal? Hadir Pak. Tri? Hadir, Pak. Miranda? Hadir Pak. Muhammad Arci Yuda? Hadir Pak. Muhammad Idam? Siap, hadir Pak. Muhammad Fadliansa? Hadir Pak. Bintang? Hadir Pak. Kemudian Aliano? Alfiano Pak hadir. Ya Alfiano betul, sorry. Muhammad Wildan? Muhammad Wildan? Nggak ada ya? Hadir Halo? Pak, saya pakai HP-nya Ahmad Fauzan Pak. HP saya nggak bisa gitu. connect. Ustaz. Nopi Nurjana? Hadir, Pak. Ada ya, berarti satu orang nggak masuk ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Siang Pak. Ya, siang ya, oke. Terima kasih ya. Siang, Pak. Saya Lip. Terima kasih Selamat Pak. siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.